Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Arsil dengan NIM Dendel 41221073 dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Elektro, Universitas Hasanuddin. Jadi, tujuan pembuatan video pada kali ini adalah sebagai pengganti nilai ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diarahkan langsung oleh dosen pengampu kami, Ibu Rafika SS Home. Jadi pada video kali ini materi yang akan saya bawakan adalah karya ilmiah, karya non ilmiah, dan juga karya ilmiah populer. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah pengertian. Nah, pengertian karya ilmiah adalah laporan yang tertulis mengenai hasil dari suatu kegiatan penelitian, sehingga penulisan karya ilmiah ini harus sesuai dengan keilmuan dan didasari hasil observasi atau pengamatan, peninjauan, dan penelitian pada bidang tertentu. Nah, kemudian karya ini disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu serta isinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi karya ilmiah ini berisi 100% fakta. Nah, kemudian karya non ilmiah. Karya non ilmiah ini adalah serangkaian karangan yang menyajikan fakta pribadi terkait pengalaman dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam penulisannya memiliki sifat yang subjektif dan didukung oleh fakta-fakta umum, serta biasanya disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan atau bisa dikatakan menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Jadi seperti novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain itu adalah contoh-contoh dari karya non-ilmiah. Berbeda dengan karya ilmiah yang berisi 100% fakta, sedangkan karya non-ilmiah ini hanya berisi dari pengalaman dan pengetahuan dari sang penulis. Jadi bisa dibilang karya non-ilmiah ini adalah sebuah karangan dari hasil pemikiran atau khayalan dari penulis itu sendiri. Nah, kemudian lanjut, karya ilmiah populer adalah suatu karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa secara populer pada berbagai macam media massa cetak seperti majalah, koran, dan tabloid. Oleh karenanya, karya ilmiah populer ini kemudian memiliki karakter yang khas agar isinya dapat diserap dengan mudah oleh orang banyak dan menarik untuk dibaca. Maka dalam pembuatannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti yang tertera pada PPT, bahwa karya ilmiah populer ini seperti majalah, koran, dan tabloid yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Setelah pengertian, kita memasuki dari ciri-ciri ketiga karya tersebut. Nah, yang pertama, ciri-ciri karya ilmiah yaitu objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima berisi keterangan yang jelas, yang keenam tidak argumentatif, yang ketujuh tidak persuasif, yang kedelapan lengkap, yang kesembilan lugas, dan yang terakhir penyajiannya menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim. Mengenai penjelasannya, teman-teman bisa melihat dari PPT yang telah saya tampilkan. Nah, lanjut. Ciri-ciri karya non ilmiah antara lain adalah emotif, yaitu
kemewahan dan perasaan lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan, dan minim informasi. Yang kedua bersifat persuasif atau mengajak. Yang ketiga deskriptif, pendapat pribadi sebagai imajinatif dan subjektif. Nah, kemudian penyajian disertai dengan fakta, gaya bahasa yang konotatif dan populer, tidak membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri dari sebuah karya non-ilmiah. Kemudian, yang terakhir, ciri-ciri karya ilmiah populer. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ciri-ciri karya ilmiah populer ini adalah ditulis berdasarkan fakta, gaya bahasa formal dan populer, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, bersifat persuasif, dan kemudian usulan-usulan bersifat argumentatif. Nah, setelah ciri-ciri, adapun jenis-jenis ketiga karya ilmiah tersebut. Nah, yang pertama untuk karya ilmiah adalah skripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta-fakta empiris secara subjektif, baik berdasarkan penelitian langsung ataupun percobaan melalui laboratorium. Nah, yang kedua ada tesis, mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang ketiga, disertasi, mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terperinci. Nah, penulisnya ini berhak menyandang gelar doktor atau S3. Nah, yang keempat adalah makalah. Nah, lanjut ke jenis-jenis karya non-ilmiah. Jadi untuk karya non-ilmiah ini sangat umum, yang biasa kita dengar atau temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dongeng, terus ada roman, sejenis karya sastra dalam bentuk prosa. Nah, kemudian ada drama, ada cerpen, dan ada novel. Lanjut kita ke jenis-jenis karya ilmiah populer. Untuk jenis-jenis karya ilmiah populer ini ada 3. Yang pertama resensi buku, yaitu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan dan memberi dorongan kepada halayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca. Nah, kedua adalah artikel, yaitu berupa karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui media seperti koran, buletin, dan majalah. Nah, bertujuan untuk menyampaikan sebuah gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Nah, yang ketiga yaitu editorial, merupakan opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari karya tersebut dibuat. Nah, yang pertama manfaat karya ilmiah, yaitu sebagai sarana pengembangan pikiran, sebagai untuk menyimpan, mengorganisasi dan sintesiskan sebuah gagasan. Yang ketiga sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika. Yang keempat sarana untuk berkomunikasi. Nah, kemudian lanjut manfaat karya non ilmiah. Yang pertama, mahasiswa menjadi mampu mengungkapkan ide atau gagasannya dalam bentuk karya non ilmiah. Yang kedua, mengasah kemampuan mahasiswa dalam menulis sehingga kaidah-kaidah dalam menulis dapat diterapkan dengan baik. Yang ketiga, menjauhkan diri dari pikiran negatif. Yang keempat, meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Yang kelima, mampu mengikuti lomba penulisan. Sebenarnya untuk mengenai manfaat karya non ilmiah ini bermacam-macam, karena
tujuan dibuatnya sebuah karya non ilmiah bergantung pada tujuan dari penulis itu sendiri. Cuman yang saya tahu bahwa manfaat dari karya non ilmiah ini adalah salah satunya yaitu menghibur seorang pembaca. Lanjut di manfaat karya ilmiah populer. Jadi manfaat karya ilmiah populer ini yang pertama mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, memberikan kesempatan berlatih, mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, mengakrabkan mahasiswa dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memberikan kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu khazanah pengetahuan. Yang keenam, adalah menyumbang perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tata cara penulisan dari ketiga karya tersebut. Langsung saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tata cara penulisan karya ilmiah. Jadi, ada judul, kemudian pernyataan mengenai maksud penulisan karya ilmiah, terus nama dan kedudukan tim pembimbing jika diperlukan. Yang keempat, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah jika diperlukan. Yang kelima, kata pengantar. Yang keenam, daftar isi. Yang ketujuh, daftar tabel. Yang kedelapan, daftar gambar. Yang kesembilan, daftar lampiran. Nah, dari 7 sampai 9 ini itu sifatnya tentatif. Bisa dituliskan, bisa juga tidak. Dituliskan jika hal tersebut ada. Nah, untuk nomor 10 yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 11 yaitu bab 2. Nomor 11 yaitu bab 2 mengenai kajian pustaka atau kerangka teoritis. Nah, kemudian ke-12 yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Nah, di sini ada sedikit typo. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab 5 kesimpulan dan rekomendasi saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan terakhir adalah riwayat hidup. Kemudian kita masuk pada penulisan karya non ilmiah. Nah, untuk penulisan karya non ilmiah sendiri bergantung pada jenis-jenis karya non ilmiah yang ingin dibuat. Cuman secara umum ada 7 poin, yaitu yang pertama kita harus memahami masalah yang akan ditulis pada karya non ilmiah. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, menemukan latar belakang penulisan. Yang keempat, mencari literatur. Yang kelima, mengolah susunan kata. Yang keenam, menarik kesimpulan. Yang ketujuh, melakukan editing. Lanjut. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah populer. Yang pertama, mulai karangan dengan pendahuluan yang kreatif. Yang kedua, ditulis dengan panjang kalimat dan panjang paragraf yang sesuai pembaca dari berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, hindari penggunaan terlalu banyak istilah-istilah teknis. Yang keempat, gunakan bahasa yang kolokial atau informal. Yang kelima, tingkatkan dimensi atau human interest. Yang keenam, gunakan analogi dan metafora untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu proses yang kompleks. Yang ketujuh, tiap paragraf harus terstruktur dengan cara yang sama. Yang kedelapan, sistematika penulisan dapat berbagai macam bergantung pada sifat materi yang dipaparkan. Yang kesembilan, tutup artikel dengan sebuah rangkuman yang menjadi simpulan dari semua paparan. Nah, itulah tadi
materi yang saya bawakan mengenai karya ilmiah, karya non-ilmiah, dan karya ilmiah populer, mulai dari pengertiannya, dari ciri-cirinya, dari manfaatnya, dan dari tata cara penulisan ketiga karya tersebut. Jadi, mengenai kesimpulannya bahwa untuk karya ilmiah sendiri itu berisi 100% fakta yang tata cara penulisannya itu menggunakan metode-metode tertentu dan harus dilakukan yang namanya sebuah observasi agar karya ilmiah ini bisa dipertanggungjawabkan apabila seseorang mempertanyakan karya tersebut. Nah, kemudian untuk karya non ilmiah yaitu karya-karya yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari seperti novel, dongeng, cerpen, dan lain-lain. Nah, bedanya dengan karya ilmiah, karya non-ilmiah ini berisi karangan atau hasil dari pemikiran seorang penulis yang dituangkan dalam sebuah karya. Nah, itulah karya non-ilmiah. Untuk tata cara penulisannya sebenarnya karya non-ilmiah ini tidak punya tata cara penulisan, atau bisa dibilang hanya secara umum, tidak ada secara khusus. Nah, yang kemudian karya ilmiah populer. Nah, karya ilmiah populer ini seperti media cetak, contohnya adalah koran. Nah, untuk media populer ini, pada saat kita membaca koran, isi dari karya tersebut adalah mencoba menggiring sebuah opini, atau bisa dibilang hal tersebut bersifat subjektif karena penulis dari karya ilmiah populer ini mencoba mengajak masyarakat yang membaca melalui media cetak. Makanya bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah populer ini itu mudah dipahami. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk ibu dosen saya sendiri yaitu Ibu Rafika, mohon nilai A-nya, Bu. Terima kasih.